Selamat datang teman-teman di perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk materi kali ini saya akan menggunakan video lagi karena di sini akan ada perhitungan. Jadi kalau misalnya menggunakan chat maupun e-learning saya rasa agak sulit gitu ya. Jadi materi ini adalah materi mengenai suku bunga. Ya, jadi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita sudah mempelajari mengenai suku bunga simpanan ya, kita sudah menghitung suku bunga simpanan. Nah, yang kali ini yang akan kita pelajari adalah cara untuk menghitung suku bunga pinjaman ya. Materi sudah saya upload di e-learning, nanti teorinya dibaca sendiri ya. Jadi dalam menghitung bunga pinjaman itu ada 3 metode ya. Ada yang namanya sliding rate yang pertama ya. Bisa dilihat bahwa metode menggunakan sliding rate adalah perhitungan bunga yang mana semakin lama pinjaman itu dilunasi, bunganya yang dibebankan semakin kecil. Ya, misalnya contohnya pinjamannya 1 tahun. Ya. Bunga pada bulan Januari itu akan lebih besar daripada bulan Februari. Begitu pula dengan bulan Maret. Jadi setiap bulan bunganya makin kecil. Ya. Rumusnya di sini sudah saya contoh rumusnya adalah suku bunga sama dengan suku bunga dikali sisa pinjaman lalu dibagi 12 bulan, karena kita tahu bahwa perhitungan bunga itu setiap 1 tahun. Jadi untuk menghitung per bulanan kita harus bagi menjadi 12. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Kita pertama akan bahas soal yang sliding rate dulu ya, soalnya sudah ada di PowerPoint, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, langsung saja. PT Saka telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Arah senilai 60 juta ya. Jadi pinjaman yang diperoleh oleh PT Saka dari bank 60 juta harus dilunasi dalam waktu 12 bulan, jatuh temponya 12 bulan, dan dibebankan bunga sebesar 24% ya. Bunganya ini dalam bentuk tahun ya, 24% per tahun. Oke, pertama-tama apa yang harus dilakukan? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus menentukan pokok pinjaman yang harus dilunasi setiap bulan. Ini beda dengan bunga. Pinjaman 60 juta dalam waktu 12 bulan, berarti pokok pinjaman yang harus dikembalikan, harus dilunasi setiap bulan adalah 60 juta dibagi dengan 12. Ketemunya berapa? 5 juta ya. Jadi setiap bulan PT Saka ini harus melunasi ke bank 5 juta plus bunga. Nanti kita akan hitung bunganya. Jadi pokok pinjamannya sudah ketahuan adalah 5 juta. Kita tulis dulu di pokoknya 5 juta. 5 juta, pokok pinjaman itu selalu sama ya, 5 juta. Oke, kita akan mulai menghitung berapa yang harus dibayarkan oleh PT Saka ditambah bunga. Pada bulan pertama, ini sliding rate tadi perhitungannya adalah dikali dengan sisa pinjaman ya. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat di rumusnya ya. Jadi pada bulan pertama sisa pinjamannya berapa? Ya, pada bulan pertama belum ada pelunasan pembayaran, ya, belum ada pengembalian ke pihak bank, sehingga pada bulan pertama sisa pinjaman itu masih 60 juta. Oke, sisa pinjaman 60 juta, pokok yang harus dibayarkan adalah 5 juta ya. Kalau di PPT ini nggak ada karena ini hanya sebagai alat bantu saja. Oke, kemudian bunga tadi. Bunga rumusnya adalah sisa pinjaman dikali suku bunga 24% ya, dibagi dengan 12 ya, berarti 60 juta dikali 24% dibagi 12, ketemunya 1.200.000. Kayak gitu kan ya.
pokok yang harus dikembalikan 5 juta ditambah bunganya 1.200.000. Berarti angsuran pada bulan pertama yang harus dibayarkan adalah 6.200.000. Gitu. Ya. Sama untuk yang soal kedua. Pada bulan kedua, ya, sisa pinjaman ini sudah berkurang. Berkurang jadi berapa? Sisa pinjaman pada bulan kedua itu dihitung dari sisa pinjaman pada bulan pertama dikurangi dengan pokoknya. Ya, berarti 60 juta dikurangi 5 juta, ketemunya 55 juta. Bunganya ini sama. Berarti 55 juta dikali 24% dibagi 12, berarti ketemu di sini adalah 1.100.000. Jadi, nah, pokok yang harus dilunasi adalah 5 juta ditambah bunga 1.100.000, berarti angsuran pada bulan kedua adalah 6.100.000. Oke. Lanjut nomor 3, bulan ketiga. Sisa pinjaman berarti di sini sisa pinjaman bulan kedua dikurangi dengan angsuran, berarti 55 juta dikurangi 5 juta sama dengan 50 juta. Gitu. Ya. Bunganya berarti 50 juta dikali 24% dibagi 12, ketemunya adalah 1 juta. Sehingga angsuran yang harus dibayarkan oleh PT Saka pada bulan ketiga adalah 5 juta ditambah 1 juta, ketemunya 6 juta. Oke, dan seterusnya sampai ke bulan ke-12. Gitu. Nah, yang tadi saya bicarakan soal bunga semakin lama semakin menurun, ya, bisa dilihat teman-teman di sini bahwa bunga pada bulan pertama adalah 12 juta. Bunga pada bulan kedua adalah 1.100.000 dan bunga pada bulan ketiga adalah 1 juta. Turun terus gitu bunganya. Ya, begitu pula dengan angsuran yang harus dibayarkan. Itu untuk yang sliding rate. Oke. Metode yang kedua adalah metode flat rate, artinya bunga tetap. Dengan kata lain, bunga yang dibebankan pada pinjaman setiap bulan itu sama jumlahnya. Ya. Untuk metode flat rate, rumus perhitungannya itu hampir sama seperti yang metode sliding rate. Ya, jadi perhitungan bunganya adalah suku bunga dikali dengan total pinjaman dibagi dengan 12 bulan. Ya, ingat karena suku bunga itu adalah tahunan, jadi harus dibagi 12. Oke. Untuk metode flat rate ini lebih sederhana daripada yang sliding rate, jadi kita langsung saja masuk ke dalam soal. Oke, soalnya sama. PT Saka telah memperoleh kredit 60 juta, 12 bulan, bunga 24%. Metodenya adalah yang flat rate. Ya. Masih sama. Pertama-tama yang harus dicari adalah pokok pinjaman. Tadi rumus pokok pinjaman adalah total pinjaman dibagi dengan lama waktu pinjaman. Di sini total pinjamannya adalah 60 juta dengan lama waktunya adalah 12 bulan, sehingga pokok pinjamannya adalah 5 juta per bulan. Oke. Bulan 1 5 juta, bulan 2 5 juta, bulan 3 5 juta juga. Oke, pokok pinjaman. Nah, kemudian bunganya tadi rumusnya adalah total pinjaman dikali suku bunga dibagi 12. Ya. Total pinjamannya adalah 60 juta. Suku bunganya tadi adalah 24%. Ya, jadi 60 juta dikali 24% dibagi dengan 12, ya, sehingga hasilnya adalah 1.200.000.
200 untuk setiap bulan. Jadi bulan pertama bunganya 1.200.000, bulan kedua 1.200.000, bulan ketiga 1.200.000. Oke, sehingga angsuran yang harus dilunasi oleh PT Saka ke bank setiap bulan berdasarkan pokok pinjaman plus bunganya adalah 6.200.000. 6.200.000. Nah, gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa bunganya tetap, sehingga angsuran yang harus dilunasi setiap bulan juga tetap ya. Jadi lebih sederhana untuk metode yang flat rate ketimbang yang sliding rate. Metode yang terakhir dalam perhitungan bunga namanya adalah floating rate ya. Jadi untuk yang floating rate, perhitungan bunga itu didasarkan pada suku bunga yang berlaku ya, suku bunga pasar. Rumusnya masih sama seperti yang flat rate, yaitu suku bunga dikali nominal pinjaman dibagi dengan 12 bulan. Oke, saya langsung masuk saja ke dalam contoh soalnya. PT Saka memperoleh persetujuan kredit 60 juta jangka 12 bulan bunga. Nah, ini bunganya berbeda-beda sesuai dengan bunga pasar. Untuk Januari sampai bulan April itu 6% per tahun. Mei sampai dengan Agustus itu 4%. September sampai dengan Desember itu adalah 5%. Jadi bunganya berbeda-beda dari bulan ke bulan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Ini saya contohkan bulan pertama, bulan kelima sama bulan ke-9 langsung pada saat suku bunganya berbeda ya. Bulan pertama 6%, bulan kelima 4%, dan bulan ke-9 5%. Betul ya? Ya. Oke, pertama-tama hitunglah pokok pinjamannya dulu, sama seperti tadi. Pokok pinjaman itu nilai pinjaman keseluruhan dibagi lama penyelesaiannya. Jadi 5 juta, 5 juta, dan 5 juta untuk pokok pinjamannya. Dan bunganya, ya bunganya, suku bunganya untuk perhitungan bunga itu mengacu pada suku bunga pasar. Jadi perhitungannya 60 juta, perhitungan bunganya 60 juta dikali 6%, dikali 6% dibagi 12. Di sini ketemunya adalah 300.000 untuk bulan pertama sampai bulan ke-4 ya, bunganya 300.000. Kemudian untuk bulan kelima, karena di sini suku bunga pasarnya turun jadi 4% ya, akan mempengaruhi nominal bunganya ya. Cara menghitung bunganya adalah 60 juta dikali 4% dibagi 12. Di sini ketemunya adalah 200. Sama halnya dengan yang pada saat suku bunga pasarnya 5%. Hitungnya sama, 60 juta dikali 5% dibagi 12, ketemunya 250. Oke, berarti angsurannya untuk bulan pertama sampai bulan keempat itu 5.300.000. Bulan kelima sampai ke-8 5.200.000. Dan bulan ke-9 sampai 12 berarti 5.250.000. Oke, kira-kira itu dulu materi mengenai bunga pinjaman. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau japri ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya ya, tadi pinjaman, bunga pinjaman itu ada sliding rate, flat rate, dan floating rate ya. Menurut teman-teman ya, misalnya teman-teman adalah pihak bank, mana di antara 3 metode itu yang lebih teman-teman sukai, mana yang lebih teman-teman pilih?
Nanti tulis jawabannya di grup WhatsApp beserta dengan alasannya. Misalnya mau pilih yang sliding rate karena apa, flat rate karena apa, dan floating rate karena apa. Kira-kira itu dulu video untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan materi selanjutnya. Selamat rebahan.